Perkenalkan, nama saya Amerika Bantoni, NIM 4233121064. Di sini saya akan menjadi sebuah pendidik sebagai contoh atau akumulasi saya menjadi seorang pendidik untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, di mana yaitu adalah hukum Newton. Seperti yang kita tahu bahwa pada hukum Newton itu yang berkaitan dengan inti dari hukum Newton itu yaitu adalah gaya dan gerak suatu benda. Jika tidak ada gaya, maka suatu benda tidak akan bergerak. Maka hukum Newton ini terbagi atas 3. Ada hukum Newton pertama, hukum Newton pertama sampai hukum Newton ketiga itu memiliki bunyi tersendiri, di mana bunyi hukum Newton itu ada yang pertama itu yaitu adalah suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Contoh hukum Newton yang pertama itu adalah sebuah bongkahan es dibiarkan bola mengelinding, maka bola ini akan mengelinding di atas permukaan es yang datar tersebut, dan kecepatan bola ini akan tetap karena tidak ada dikenai gaya, dan resultan pada gaya yang bekerja pada bola ini sama dengan 0. Rumus dari hukum Newton yang pertama ini yaitu adalah sigma F sama dengan 0. Apa sih arti dari sigma F sama dengan 0 ini? Sigma F sama dengan 0 ini yaitu artinya yaitu adalah jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka gaya yang bekerja pada ini akan tetap diam atau terus bergerak. Maka kita dapat membuat dua inti yaitu adalah terus bergerak dan tidak bergerak. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah hukum Newton kedua. Isi dari hukum Newton kedua yaitu adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda akan sebanding lurus dengan besar gaya yang berbanding lurus dengan massa benda. Contoh dari penerapan hukum Newton yang kedua itu adalah ketika ada satu mobil mainan. Jika mobil mainan ini ditarik, lalu semakin ditarik, maka gaya yang bekerja pada mobil mainan tersebut akan semakin cepat, dimana itu sebanding dengan hukum Newton kedua yang mengatakan bahwa semakin besar gaya yang dikerahkan pada mobil mainan ini, maka percepatan yang dihasilkan oleh mobil mainan ini yang bergerak ke depan akan semakin besar pula. Dimana rumus dari hukum Newton kedua itu yaitu adalah A sama dengan sigma F sama dengan M, dimana A itu adalah percepatan, dimana rumusnya yaitu adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan sigma F yaitu adalah gaya, dimana itu adalah Newton, sedangkan M itu adalah massa benda, yang mana rumusnya adalah kilogram. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah hukum Newton ketiga. Bunyi dari hukum Newton ketiga yaitu adalah apabila suatu benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda lain, maka benda kedua tersebut akan mengerjakan gaya aksi reaksi kepada benda pertama, namun besarnya sama dengan arah yang berlawanan. Contoh penerapan dari hukum Newton ketiga ini yaitu adalah ketika ada seseorang yang mendayung perahu, maka jika seseorang mendayung perahu, gaya aksi dari dayung tersebut akan mengakibatkan ada gaya reaksi dengan
dengan menghasilkan besar gaya yang sama, namun menghasilkan arah yang berlawanan, sehingga perahu tersebut akan terdorong ke depan meskipun menghasilkan gaya dayung yang mendayung ke belakang atau gaya dayung yang berlawanan. Contoh rumus dari hukum Newton ketiga ini yaitu adalah aksi sama dengan min reaksi. Apa sih tanda dari minus ini? Tanda dari minus itu yaitu adalah mengatakan bahwa perbedaan arah atau adanya perbedaan arah yang berlawanan. Seperti tadi kan, contoh penerapannya yang mengatakan bahwa ketika seseorang mendayung maka akan menghasilkan gaya yang berlawanan. Seperti itu juga rumus yang hukum Newton ketiga yang mengatakan bahwa aksi sama dengan min reaksi. Oke, di sini saya akan membuat contoh soal di mana ada sebuah batu yang ditarik dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Berapakah resultan gayanya? Oke, di sini kita akan melakukan pemisalan di mana ini kita sebut dengan F1, ini F2, dan ini adalah F3. Di sini kita tahu bahwa ada resultan pada gaya tersebut dan resultan tersebut berlawanan arah. Maka kita akan menyelesaikan menggunakan rumus di mana kita akan menggunakan rumus sigma F sama dengan F2 ditambah F3 dikurang F1. Kenapa seperti ini? Karena kan kita tahu bahwa ada resultan di mana gaya yang bekerja pada benda ini berlawanan, sehingga kita akan mengurangkan gaya yang bekerja pada arah kanan dan dikurang dengan gaya yang bekerja pada arah kiri, sehingga kita masukkan ke dalam rumus bahwa F2-nya itu adalah 26 ditambah F3-nya itu adalah 14 dan F1-nya itu adalah 40 Newton. Sehingga hasil yang kita dapat dari F2 tambah F3 dikurang 40 yaitu adalah 0 Newton. Sehingga sigma F sama dengan 0, di mana batu pada soal ini tidak bergerak karena ini sesuai dengan hukum kelembapan yang mengatakan bahwa suatu benda tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan tentang hukum Newton, di mana pembagian, rumus, dan contoh penerapan serta contoh soalnya. Sekian, terima kasih.